Assalamualaikum Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang hebat. Pada video kali ini, Pak Wahyu akan mendokumentasikan pembelajaran Al-Islam dan Budi Pekerti kelas 4 bab 2 dengan tema akidah dengan pokok bahasan iman kepada hari kiamat. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan pada bahasan materi ini antara lain pemaparan materi secara klasikal, games mencari jejak, diskusi kelompok, proyek, presentasi kelompok, dan nobar, video tayangan tentang kejadian pada hari kiamat. Yuk kita ikuti pembelajarannya. 1, 2, yang jauh. Nah, pada bagian ini, Pak Wahyu sedang menjelaskan peta konsep dan subtema yang akan dipelajari, serta rules of the games dari permainan yang akan diterapkan. Materi akidah iman kepada hari kiamat ini mencakup 5 subtema, yaitu antara lain yang pertama pengertian dan jenis kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Contoh-contoh kiamat sugro, surat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kiamat, kehidupan di alam akhirat setelah hari kiamat, dan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Untuk subtema pertama, yaitu pengertian dan jenis kiamat, Pak Wahyu sampaikan di depan kelas. Untuk 4 subtema yang lain, menjadi bagian dari anak-anak yang akan mengeksplorasi materi melalui permainan mencari jejak, di mana ada 4 kelompok, yaitu kelompok merah, kuning, hijau, dan biru yang akan mencari jejak informasi berkenaan dengan bahasan yang sedang dipelajari. Yuk kita lihat keseruannya. Nah, kali ini Pak Wahyu sedang menyebar kertas informasi yang berisi keterangan-keterangan yang berkenaan dengan materi yang sedang dipelajari. Informasi ini ditulis pada kertas sesuai dengan warna kelompok. Tugas dari setiap kelompok harus menemukan jejak informasi ini. Jadi, setiap kelompok harus menemukan kertas informasi berdasarkan warna kelompoknya. Pak Wahyu menyembunyikan jejak informasi ini di setiap penjuru sekolah untuk ditemukan oleh siswa. Kira-kira nanti mereka akan menemukannya atau tidak ya? Nah, ini adalah bagian yang paling seru dari permainan mencari jejak. Saat ini, teman-teman kelas A sedang mencari jejak informasi. Mereka menyebar ke seluruh penjuru sekolah, mulai dari lapangan, taman literasi, koperasi, parkiran, bahkan ada yang sampai ke toilet segala. Seru juga ya. Nah, setelah semua siswa menemukan jejak informasi, secara bersama kita lakukan refleksi dari permainan yang baru saja dilakukan. Dengan cermat, siswa kelas 4 menyimpulkan hikmah atau poin positif dari permainan mencari jejak ini, antara lain ketelitian, kerjasama, ketepatan, dan tanggung jawab. Setelah itu, anak-anak akan mengelaborasi informasi yang didapat bersama teman satu kelompoknya. Informasi yang sudah didapat kemudian akan dianalisis dan disimpulkan masuk ke dalam subtema yang mana. Ternyata mereka menyimpulkan dengan tepat. Hebat ya. Nah, setelah itu Pak Wahyu menjelaskan proyek yang akan dilakukan. Setiap kelompok membuat proyek berupa mading yang menerangkan subtema yang dibahas. Mereka harus mengeksplorasi informasi tambahan sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Kemudian, menambahkan visualisasi berupa gambar yang relevan dengan subtema yang dibahas dan mengaplikasikan pada kertas karton atau styrofoam. Proyek ini dikerjakan di rumah dan harus selesai dalam waktu 1 minggu untuk kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas pada pertemuan berikutnya. Mereka mengerjakannya dengan penuh semangat ya. Kerjasama dan keseriusan diperlukan dalam mengerjakan proyek ini supaya hasilnya bagus. Tak lupa, mereka juga lakukan simulasi dan latihan presentasi supaya saat mempresentasikan nanti, tampilan mereka lancar dan bagus. Masing-masing kelompok juga harus membagi-bagi tugas pada sesi presentasi nanti. Jadi, semua anak terlibat dan memiliki tanggung jawab.
Mereka juga harus menyiapkan bahan jika saat presentasi nanti kelompoknya diserang dengan berbagai pertanyaan dari kelompok lain. Pokoknya nanti tidak ada yang menganggur. Keren kan? Refleksi dari materi ini dilakukan dengan nobar visualisasi tanda-tanda kiamat sudah dekat dan kejadian yang terjadi pada saat kiamat. Mereka menyimak dengan serius. Sesekali Pak Wahyu menjelaskan dan memaparkan penguatan berkenaan dengan tayangan yang ditonton. Ada yang merasa ngeri, ada juga yang takut, bahkan ada juga yang sampai menangis loh teman-teman. Tapi kita harus yakin, sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diselamatkan dan dihindarkan dari dahsyatnya kiamat. Bahwa hari kiamat tidak akan ditimpakan melainkan kepada orang-orang yang durhaka dan melampaui batas. Di akhir pembelajaran, dilakukan refleksi secara keseluruhan dari materi yang sudah dipelajari. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh meragukan akan datangnya hari kiamat sebagai rukun iman kelima. Iman kepada hari kiamat ini merupakan pokok ajaran yang pertama-tama disampaikan oleh baginda Nabi kepada bangsa Quraisy selain pokok ajaran utama Islam, yaitu beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Adanya hari kiamat dan kehidupan setelah kiamat merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membalas setiap perbuatan manusia, termasuk menyelesaikan perkara sesama manusia yang tidak selesai di dunia. Nah, demikian pembelajaran materi iman kepada hari kiamat untuk kelas 4 ini. Bagaimana? Seru tidak? Semoga kita dapat memahami materi ini dan tidak sekedar memahami namun juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bukti keimanan kita kepada hari kiamat, ayo kita lebih giat lagi beribadah. Kerjakan semua perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Semoga kita termasuk manusia yang diselamatkan dan dihindarkan dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum teman-teman.